Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Aku hendak mengagungkan-Mu, ya Allahku, ya Raja, dan akan memuji nama-Mu kini dan selamanya. Tiap hariku akan memuji Engkau dan mau memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini Tuhan mengundang kita untuk masuk ke bait-Nya dan berhimpun di dalamnya. Mari sambutlah undangan Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu ini dengan hati yang berbahagia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Pada Minggu Paskah ke-6 ini, kita merenungkan tema dipersatukan dalam sang pokok anggur. Tema ini mengingatkan kembali tentang hakikat kita sebagai satu gereja yang dipersatukan dalam Yesus Kristus. Sebagai gereja, kita bertumbuh bersama dalam kesatuan yang saling melengkapi. Kita juga diundang untuk selalu memperjuangkan kesatuan dalam semangat kasih Kristus dan berkarya bersama sebagai sahabat-sahabat Kristus untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera di tengah dunia. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu.
Sebagai manusia yang rapuh, kita kerap jatuh ke dalam pencobaan dan godaan dosa. Saat ini, marilah kita datang menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Saudara diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi dan akan kita tutup bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, inilah kami dengan segala keberadaan diri kami yang rapuh dan terbatas. Terkadang hidup kami sehari-hari belum memancarkan terang kasih-Mu. Apa yang kami lakukan justru mendukakan hati sesama kami, dan bahkan mendukakan hati-Mu ya Allah. Ampunilah kami. Sudilah Engkau menolong kami untuk hidup semakin melekat pada firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kasih-Nya, Tuhan telah berkenan mengampuni dan menyucikan kita. Maka dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali datang menghadap Engkau untuk memohon tuntunan-Mu ketika pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memandu kami, menerangi kami supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan untuk kami hayati, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau berkenan untuk memakai dia. Apa yang dikatakan kiranya berasal dari kebenaran firman Tuhan saja. Di dalam nama Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita
kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhir bulan April 2021 terjadi sebuah peristiwa yang mengundang perhatian masyarakat Indonesia, yaitu peristiwa tenggelamnya kapal selam TNI KRI Nanggala 402 di kedalaman laut di sebelah utara Pulau Bali. Sebelum dinyatakan tenggelam dan membuat semua awak gugur di dalam tugas, KRI Nanggala dilaporkan hilang kontak sejak tanggal 22 April 2021. Ketika masih berada di dalam masa pencarian, warga internet atau warganet banyak yang membuat ungkapan keprihatinan dan doa melalui media sosial mereka, Pray for KRI Nanggala. Tentu ada harapan supaya kapal selam beserta dengan seluruh awak dapat selamat. Namun pada akhirnya didapati fakta bahwa KRI Nanggala tenggelam dalam kondisi yang kurang baik di kedalaman laut yang membuat semua awak sebanyak 53 orang gugur di dalam tugas mereka. Peristiwa ini menjadi duka bangsa, dan lagi-lagi banyak kita dapati orang-orang yang memberikan ucapan berbela sungkawa, berbela rasa, berdoa melalui media sosial mereka, bahwa mereka juga menyatakan kesedihan dan keprihatinan dengan peristiwa kelam yang terjadi. Saudara-saudara, di dalam momen atau tragedi yang memilukan tersebut, orang-orang dapat serentak bersatu menunjukkan keprihatinan mereka. Sekat-sekat perbedaan yang selama ini ada oleh karena beda agama, beda suku, beda kepentingan politik yang dapat membuat terjadinya pertikaian ataupun pertengkaran seolah-olah menjadi lepas seketika ketika mereka punya beban yang sama. Orang-orang ternyata dapat bersatu merespon suatu peristiwa ketika mereka punya keprihatinan, punya rasa sepenanggungan, ada beban yang sama. Ada juga rasa berbela rasa, dan kasih yang sesungguhnya berdiam di dalam lubuk hati manusia. Ternyata kasih mampu meruntuhkan perbedaan. Kasih juga mampu untuk menyatukan orang-orang untuk saling mendukung di dalam duka dan menguatkan di tengah badai. Kesatuan atas dasar kasih dan juga kasih yang dihasilkan dari sebuah kesatuan yang erat juga menjadi salah satu pokok pengajaran iman Kristen yang paling mendasar. Dan akan kita bahas bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan kita yang bertemakan dipersatukan dalam sang pokok anggur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Injil kita, Injil Yohanes 15 ayat 9-17, masih berada dalam konteks yang sama dengan bacaan Injil minggu lalu. Ketika di sana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana ia adalah pokok anggur yang benar, di mana para murid diminta untuk selalu berpaut, melekat, menempel pada Kristus supaya menghasilkan pertumbuhan rohani yang menghasilkan buah-buah yang lebat. Nah, pada perikop kali ini ada suatu penekanan khusus yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid, yaitu tentang kasih. Kasih yang menjadi dasar di dalam relasi Yesus sebagai pokok anggur dan para murid sebagai ranting-rantingnya. Dan di dalam pengajaran Yesus tentang perintah supaya saling mengasihi yang kita baca di dalam bacaan Injil kita,
Dan dalam kaitannya dengan tema kita dipersatukan dalam sang pokok anggur, kita mendapati poin-poin pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai murid-murid atau ranting-ranting yang melekat pada Yesus sebagai pokok anggur yang benar, kita mendapatkan kasih sejati yang bersumber dari Allah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 9, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Melalui perkataan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tentang seperti apa kualitas kasih yang ia berikan kepada para murid. Kasih yang ia bagikan kepada para murid bukan kasih yang biasa-biasa saja, apalagi kasih yang hanya manis di dalam tuturan bibir semata. Kualitas kasih Yesus kepada para murid adalah kasih yang agung, yang murni, yang mau mengosongkan dirinya. Bagaimana ia mau meninggalkan tahtanya untuk kemudian turun ke bumi, turun ke dunia, berada di antara kita demi menyelamatkan kita. Ia bahkan memberi dirinya bagi keselamatan seluruh ciptaan. Kualitas kasih Yesus kepada para murid ini sesungguhnya punya kualitas yang sama dengan cara Bapa mengasihi Yesus. Jadi, kasih Yesus bersumber dari Bapa, mengalir dari Bapa, yang kemudian Yesus teruskan, alirkan kepada para murid. Kasih yang demikian ini adalah kasih yang memberi daya hidup. Kasih yang mau untuk merengkuh dan merekatkan manusia yang sebelumnya berjarak dari Allah karena dosa-dosa mereka. Jadi manusia yang tadinya terancam oleh maut, sekarang menjadi dekat kembali dengan Allah, karena Allah mau menarik kita di dalam anugerahnya yang luar biasa besar. Maka itu koneksi atau relasi yang erat antara Bapa dengan Yesus sekarang juga melibatkan kita semua, saudara-saudara, dan juga seluruh ciptaan. Pokok pengajaran tentang kasih Allah sebagai satu-satunya sumber kasih sejati inilah yang kemudian mendasari pemberian perintah kepada para murid, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di dalam bacaan Injil kita ada di ayat 12. Jadi seperti Bapa telah mengasihi Yesus dan seperti Yesus telah mengasihi para murid, maka seperti itulah para murid juga harus saling mengasihi dengan kualitas yang sama yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yaitu seperti kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perintah yang sama juga ditegaskan pada kita di dalam bacaan kedua kita tadi, saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, bahwa setiap orang yang mengasihi Allah, mengasihi juga orang-orang yang lahir daripadanya. Artinya, kasih kepada Allah harus sinambung dengan kasih kita kepada sesama. Kita diperintahkan untuk mengasihi tanpa batas, untuk mengasihi dengan kerelaan, berbagi, memberi diri, mengasihi dengan tulus hati, dan dengan kesediaan untuk mengampuni. Namun seringkali saudara-saudara, kasih itu menjadi jargon yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Di dalam mengasihi kita mungkin cenderung pilih-pilih. Pilih yang satu frekuensi sajalah, pilih yang satu tongkrongan saja, pilih yang satu latar belakang agama, suku, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita mengasihi dengan syarat, mengharapkan bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain juga akan berbalas atau dibalas kebaikan yang sama kepada kita, bahkan lebih. Kita merasa sudah mampu dan mau untuk mengampuni, tetapi kadang-kadang pengampunan yang kita berikan hanya setengah-setengah. Dan bukankah kasih yang demikian berbeda dengan kasih Allah yang sudah diteladankan kepada kita, kasih tanpa batas? Dan di dalam rangka melekatkan diri untuk berpaut dan menyatu di dalam Yesus, bukankah kasih yang kita wujudkan berarti seharusnya sama juga dengan cara Yesus mengasihi dunia? Yang kedua, saudara-saudara, di dalam konteks pengajaran mengenai struktur relasi Yesus dengan para murid, Yesus menyebut para murid sebagai sahabat. Ini juga menjadi bukti kasih tanpa batas yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita yang berdosa sekarang dipandang berharga. Bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Seorang hamba hanya menjadi pesuruh tuannya. Seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Dan lagi ini juga bukan menjadi urusan si hamba. Berbeda dengan sahabat. Ketika seseorang memiliki sahabat, begitu ya, maka
kita juga dapat dengan nyaman berbagi perasaan kita, mimpi-mimpi kita, bahkan cita-cita kita, pergumulan dan harapan kita kepada sahabat yang kita kasihi. Kepada para murid pun yang sekarang Yesus sebut sebagai sahabat, Yesus mau berbagi visi dan misi, berbagi apa yang menjadi kehendak Bapa dan mengapa Yesus harus hadir di tengah dunia. Dengan menyebut para murid dan juga setiap kita yang percaya kepadanya sebagai sahabat, maka Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah dengan kasih-Nya mau untuk memulihkan kembali status manusia berdosa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya. Namun jangan lupa saudara-saudara, bahwa dengan disebut sebagai sahabat Yesus, kita juga diminta untuk berbuat apa yang Ia perintahkan kepada kita. Sebagai sahabatnya, kita pun sekarang mendapatkan bagian di dalam rencananya, diutus untuk berkarya, menghasilkan buah-buah yang tetap. Dan pemulihan yang terjadi, relasi kita dengan Allah yang membaik, juga ternyata menjadi dasar bagi kita untuk memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Di dalam persekutuan kasih dengan Allah, manusia dipandang berharga sebagai anak-anaknya. Ketika Allah memandang kita berharga, maka kita pun wajib memandang sesama kita sebagai yang berharga dan indah di hadapan Allah. Betapa seringnya manusia memandang remeh sesamanya, saling membenci ketika terjadi silang pendapat, abai satu sama lain, dan tidak ada kepedulian yang tercipta di tengah komunitas yang kita hidupi. Jika Yesus yang adalah Tuhan mau menjadikan kita sahabat, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memandang sesama yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa dengan dipersatukan dalam sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, kita diajak untuk terus memperjuangkan kesatuan itu di dalam kerangka semangat kasih Kristus. Dengan cara apa? Dengan langkah apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mari kita semakin melekatkan diri pada Yesus sang pokok anggur, menempel pada Dia, melekat dengan erat kepada Yesus sebagai sang pokok anggur yang benar. Di dalam proses kita bertumbuh dan berkembang, kita tentu membutuhkan gizi dan juga nutrisi. Dan kita dapatkan nutrisi dan gizi itu yang berguna bagi pertumbuhan kita dari bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan Yesus melalui doa dan juga perenungan firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus berarti kita diminta untuk terus membuka diri, menerima pembelajaran dari Tuhan. Perintah apa yang Ia berikan kepada kita, teguran apa yang Ia sampaikan untuk menolong kita memperbaiki hidup, sehingga kita dapat terus-menerus bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang kedua, saudara-saudara, dengan dipersatukan di dalam sang pokok anggur, berarti kita hidup merasakan kasih Allah, untuk kemudian meneruskan kasih yang berasal dari Allah ini kepada sesama, bahkan kepada alam lingkungan. Ingatlah bahwa kasih Allah adalah kasih yang memampukan kita untuk mengasihi juga. Dan seiring dengan pertumbuhan rohani kita secara pribadi, kita pun sebenarnya diajak untuk bertumbuh di dalam relasi dengan sesama. Dan kesediaan untuk mengubah cara pandang kita terhadap yang lain akan membuat kita menemukan bahwa Allah juga turut bekerja di dalam diri orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ubahlah cara pandang kita terhadap sesama. Apakah orang lain masih kita anggap sebagai ancaman, sebagai saingan, atau gangguan bagi kita? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk lebih memperhatikan relasi kita dengan sesama. Di dalam kehidupan berkeluarga kita diajak untuk saling memperhatikan, terkhusus bagi mereka anggota keluarga kita yang mungkin sedang rapuh, yang merasa terabaikan. Di dalam lingkungan pekerjaan, bagaimana cara kita membawa diri di tengah interaksi dengan sesama, dengan rekan kerja? Sudahkah kita berperilaku menebar kasih Kristus? Juga di dalam kehidupan bergereja, sudahkah kita saling bahu-membahu di dalam melakukan pelayanan dalam semangat kasih yang saling melengkapi, bukan dengan ego yang mementingkan kepentingan diri masing-masing? Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bahwa dipersatukan dalam sang pokok anggur berarti kita hidup di dalam visi dan misi yang sama dengan visi dan misi Allah. Kehadiran keselamatan, damai, sejahtera, dan keutuhan ciptaan di dunia menjadi sesuatu yang perlu kita upayakan terus-menerus. Dalam situasi pandemi contohnya, kita ikut
untuk berkarya, merawat, dan memulihkan kehidupan dengan mendukung setiap upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, misalnya dengan tidak mudik pada saat-saat ini. Atau dalam situasi bangsa yang rentan dengan konflik horizontal, tugas umat Kristen atau gereja adalah menginisiasi hadirnya perdamaian dan keadilan. Juga kita diminta untuk selalu hadir dalam pergumulan bersama yang dialami sebagai sesama warga bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki Minggu Paskah 6 ini, marilah kita semakin memantapkan diri untuk berpaut, untuk melekat, untuk menempel, untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar, yang melaluinya setiap orang percaya dipersatukan di dalam kasih Allah, dipulihkan relasinya dengan Allah, supaya kita juga mengalami pemulihan relasi dengan sesama. Dalam kesatuan itulah kasih yang bersumber dari Allah akan kita alirkan terus-menerus di dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, sehingga damai sejahtera Allah dapat semakin mewujud di tengah dunia ini. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami rindu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami untuk terus hidup berpaut di dalam kasih Kristus. Dan bagaimana ketika kami dipersatukan dalam kasih Kristus, maka kasih Kristus itulah yang harus kami pancarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik melalui pikiran, melalui tutur kata, maupun perbuatan kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, di tengah pergumulan di mana kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi, kiranya kami juga semakin teguh untuk tinggal di dalam kasih-Mu, karena kasih-Mu yang memberikan peneguhan dan pengharapan kepada kami, supaya kami terus berani untuk berjuang mengatasi setiap kesulitan yang kami alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun berada dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat mereka melalui obat-obatan, melalui perawatan medis dan dukungan cinta kasih, serta doa dari keluarga kiranya dapat membantu untuk memulihkan kondisi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, kemunduran dalam perekonomian, ataupun mereka yang bergumul untuk terus meneguhkan fungsi ataupun status sosial mereka di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhan juga beserta. Untuk pergumulan keluarga-keluarga, orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka yang masih harus bersekolah secara online, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran. Untuk anak-anak kami yang kami kasihi, biarlah mereka juga diberikan ketekunan untuk melakukan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah, Bekasi, di dalam tugas dan panggilannya. Biarlah kami dapat terus menjadi saksi Tuhan di dalam memancarkan cinta kasih dan keteladanan Kristus melalui apa yang kami lakukan di dalam persekutuan kami, pelayanan kami, maupun kesaksian kami. Melalui ibadah secara daring, biarlah umat juga dapat tetap merasa tersapa oleh Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara yang kami kasihi. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk melawat kami. Biarlah kedamaian, biarlah ketentraman dapat kami rasakan, toleransi dapat terus kami kembangkan. Di tengah perbedaan, kami melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan yang menyatukan.
Dan biarlah kami sebagai umat Kristen juga dapat terus untuk menularkan cinta kasih Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan hati yang penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bimbinglah kami juga ya Allah, untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan yang kami alami. Karena kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat.
Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita telah usai. Tetapi marilah kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin berpaut, melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan terus tularkan, sebarkan kasih Kristus kepada sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji.